Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Jadi untuk video kali ini saya amat tertarik ya dengan sikap yang telah dilakukan oleh Ibu Iriana selaku isteri kepada Presiden Jokowi ketika Presiden Jokowi mengendalikan mesyuarat ya ataupun pertemuan ASEAN yang diadakan di Labuan Bajo baru-baru ini. Ibu Iriana mengambil tanggungjawab untuk menemani isteri-isteri negara-negara ASEAN ini. Jadi di sini ada satu video yang dikatakan hingga bermain rangkuk alu. Ibu Iriana layani tamu ibu-ibu negara ASEAN saat Presiden Jokowi di hotel. Nah, inilah yang saya tengok keramahan yang ada di Indonesia ni, bukan sahaja rakyatnya, malahan pemimpinnya juga dari segi keramahan sungguh luar biasa ya. Jadi kesimpulannya Indonesia ini kalau keramahannya, orang-orang Indonesia sangat ramah. Jadi inilah buktinya. Mari kita tengok sama-sama dari channel Betarindo bagaimana cara dan juga reaksi isteri kepada pemimpin-pemimpin negara ASEAN ini ketika dilayani oleh isteri Presiden Jokowi ya, yaitu Ibu Iriana. Jadi langsung saja kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Wah, ini bermain rangkuk alu ya. Wah, dia Ibu Iriana tunjukkan caranya, tapi perlahan lah. Wah, ini yang saya tengok Presiden Jokowi dia membawa anggota ASEAN itu naik kapal ya di Labuan Bajo, melihat suasana dan menikmati keindahan yang terdapat di Labuan Bajo. Dia berbeza ya. Saya tengok tempat-tempat lain, kalau macam ada pertemuan-pertemuan di negara lain kan, dia sekadar hanya ini tempat lain lah, sekadar hanya untuk bermesyuarat gitu. Tidak ada dibawa jalan-jalan macam ni, melihat suasana dan juga melihat kebudayaan, diperkenalkan kebudayaan itu. Mungkin ada tapi mungkin saya tidak tahu ataupun tidak jumpa lagi. Tetapi di Indonesia ni memang kerap kali begitu ya. Yang terbaru saya nampak G20 gitu juga dibawa melihat suasana dan juga diperkenalkan kebudayaan di Indonesia tu. Dan masa ASEAN ni juga sama juga diperkenalkan, ditunjukkan keanekaragaman budaya yang terdapat di Indonesia. Jadi dua dalam satu saya nampak di situ, dapat pertemuan ASEAN dan juga dapat menikmati keindahan dan juga melihat dan mengetahui bagaimana budaya yang terdapat di Indonesia itu. Sekurang-kurangnya budaya itu tersebar luas lagi kepada pemimpin-pemimpin negara ASEAN itu. Itu satu teknik yang saya nampak harus dicontohi bagi negara-negara yang lainnya. Dengan waktu pembukaan KTT ke-42 ASEAN 2023 di Hotel Meru Orah, Labuan Bajo, Manggarai Barat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana Joko Widodo dengan senyum semeringah langsung kedatangan para pendamping pemimpin ASEAN di Puncak Waringin, Kabupaten Manggarai, Ibu Iriana, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Satu persatu mulai dari Ibu Reni Hun Sen dari Kamboja. Oh, ini istri kepada istri-istri lah. Istri-istri kepada pemimpin negara ASEAN. Marcos dari Filipina dan Ibu Ho Ching dari Singapura. Barulah nampak dia punya fungsi itu kan, istri pada pemimpin negara. Bukan sekadar ikut sejak begitu tapi tidak ada fungsi. Yang sini saya nampak beza ya. Ini serius nih. Kalau yang di tempat Presiden Jokowi ni selalu saya nampak lah Presiden Jokowi mengendalikan apa-apa yang macam mengetuai ataupun ialah sebagai pemimpin lah yang saya nampak ya, pemimpin di Indonesia macam ASEAN ni. Lepas tu istrinya pula dia punya fungsi juga. Kalau Presiden Jokowi dia memimpin untuk kepala-kepala ataupun anggota ASEAN ini, dia punya pemimpin.
Lepas tu isteri-isterinya yang menguruskan itu, yang menyantuni adalah isteri kepada Presiden Jokowi. Dia bawa pergi keliling melihat kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Kan begitu bagus. Harap-harap ini pun begitu nanti di Malaysia. Ini kami punya isteri Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Inilah istrinya, Wan Azizah. Ini. Nanti kalau datang ada event di Malaysia kan, mungkin isteri Perdana Menteri boleh buat macam ni kan. Dia perkenalkan budaya yang ada di Malaysia. Lepas tu membawa ke tempat-tempat yang menarik begitu. Sekurang-kurangnya dapat mempromosikan Malaysia ke negara lain macam yang Indonesia buat ini. Saya rasa menarik. Ini bekas jadi timbalan Perdana Menteri ya guys, ini. Bekas timbalan Perdana Menteri. Sekarang isteri kepada Perdana Menteri Malaysia. Ini bagian ibu-ibu negara ASEAN ya. Ini negara mana? Usai disambut dan bersalaman dengan Ibu Iriana, para pendamping menuju ruang tunggu yang telah disediakan. Wow. Kan bagus macam ni guys. Ruang tunggu tersebut selalu bidang sosial budaya dan Ui, dapat kado. masyarakat Indonesia di luar negeri. Kementerian Luar Kado kan ni? Negeri Nugraha Maulidia dan istri Gubernur NTT Juli Sutrisno melalui kodak mendampingi para pendamping ASEAN seraya menyaksikan demo menganyam dan menenun kain khas NTT. Wow. Memang dorang rasa suka ni. Kegiatan Ibu Iriana Jokowi dengan para pendamping pemimpin ASEAN Sports Program di Puncak Waringin pada Rabu 10 Mei 2023 pagi merupakan bagian dari rangkaian KTT ke-42 ASEAN 2023 yang jadwal acaranya bersamaan dengan pembukaan KTT ke-42 ASEAN 2023 di Hotel Merah Labuan Bajo. Usai menyaksikan Ini pasti pemimpin-pemimpin negara akan suka sekiranya Indonesia akan menjadi tuan rumah begitu. Jadi sebab tengoklah, memang orang akan jadi rasa terhibur, hilang stres, dapat menikmati suasana di situ. Jadi suami-suami dorang ni bekerja, meeting begitu. Jadi isteri-isteri ni kena tengoklah suasana yang ada di sekitarnya kan. Ini satu ide yang cara yang bagus lah bagi saya. NTT, Ibu Iriana yang mengenakan kaos merah muda bermotif tenun flores itu mengajak para pendamping pemimpin ASEAN untuk melihat tarian Dun Dun Date. Oh ini. Alu yang dimainkan siswa SMK Labuan Bajo hingga persembahan sejumlah lagu daerah NTT. Oh, tengok diperkenalkan. Ini semua ibu-ibu negara ASEAN. Lawan Bajo. Tengok kalau Indonesia menyambut tamu guys. Macam raja. Wah, ini saya punya apa? Istri Perdana Menteri. Istri Perdana Menteri Malaysia. Ini mungkin ada yang tidak pernah tengok ini.
Dia apa? Wih, ini mainan tradisional ini guys. Kami bilang main batu. Umpan ambil satu. Gitu. Memang suka lah sini. Bawalah ikut menarik sekali. Oh iya. Ini menarik sudah nih. Dari situ menggunakan buggy car, Ibu Iriana Jokowi bersama 5 pendamping pemimpin ASEAN menuju lantai 2 puncak Waringin. Di sana para istri kepala negara ASEAN diajak Ibu Iriana untuk melihat sejumlah produk usaha mikro, kecil dan menengah provinsi NTT. Mulai tengok mempromosikan mempromosikan produk Indonesia. Ada di Labuan Bajo, kata Ibu Iriana, seperti dikutip dari keterangan Biro Sekretariat Presiden RI. Ibu negara RI kemudian menjelaskan Labuan Bajo sebagai pintu menuju Pulau Komodo, habitat fauna asli Indonesia, Komodo. Ia juga menjelaskan Komodo merupakan spesies biawak besar yang bobotnya bisa mencapai 160 kg dan panjang tubuh hingga 3 meter. Di situ Pulau Komodo. Ceritakan pula tentang lokasi puncak Waringin yang dalam kesehariannya digunakan sebagai creative hub bagi para pelaku ekonomi kreatif NTT. Wah, Wan Aziza. 2021. Menurut sambutannya, Ibu Iriana berharap para pendamping pemimpin ASEAN dapat menikmati waktu selama berada di Labuan Bajo. Wah, bestnya. Pendamping pemimpin ASEAN bisa menjalankan peran sebaik-baiknya dalam menjaga hubungan antar masyarakat ASEAN serta kemajuan perekonomian. Dibagi-bagi kado. Kegiatan para pendamping pemimpin ASEAN diakhiri dengan jamuan minum teh bersama Ibu Iriana. Saya pula yang rasa terkesan, guys. Dari sejumlah negara ASEAN, termasuk lagu daerah NTT. Tentunya sembari menikmati pemandangan birunya laut Labuan Bajo, tak lupa mereka melakukan sesi foto. Satu-satu disuruh bagi ini kado. Sekaligus sebagai ajang mengenalkan produk Labuan Bajo dan itu ini maupun dunia. Tengok. Saya nampak macam ni pun kan saya rasa suka, guys. Beruntunglah Indonesia ada istri pemimpin macam ni. Ini bergambar Labuan Bajo. Okey lah. Nah, jadi itulah memang saya nampak di sini keramahan yang ditunjukkan ataupun dilakukan, sifat asli orang Indonesia tu memang macam ni lah saya tengok. Apabila ada tamu datang, diorang akan sambut seperti raja ya. Bukan sejak pemimpin tetapi rakyat biasa pun begitu. Diorang akan menyambut tetamu itu seperti memang yang paling utama lah begitu. Sifat asli orang Indonesia itu adalah paling ramah. Saya nampak begitulah. Kalau berlaku pada pemimpin-pemimpin macam ni, semestinya rakyatnya begitu juga kan. Apapun saya amat tertarik dan dia punya intinya di sini bahawa tamu itu adalah raja. Begitulah kan, tamu itu adalah raja. Jadi boleh diambil contoh bagaimana cara yang dilakukan oleh istri kepada Presiden Jokowi ini ketika hadirnya kepala-kepala negara, dan istri-istri itu dia yang pergi handle untuk melihat suasana dan juga kebudayaan. Inilah peluang sebenarnya negara ASEAN kan. Bila kita ni negara ASEAN, tidak semua benda negara-negara lain tahu. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Iriana ni sekurang-kurangnya istri kepada pemimpin-pemimpin ASEAN ni tahu bagaimana suasana yang ada di Indonesia. Di ASEAN ini ada benda-benda ataupun tempat yang begitu istimewa lah. Sehingga kan saya nampak yang dari Brunei, anak kepada Sultan Brunei pun bagi tahu bahawa ini adalah kali pertama dia datang ke Labuan Bajo. Biasa dia hanya melihat di media sosial, tetapi dia nampak suasana tu memang dia rasa seronok lah ketika hadir di Labuan Bajo. Nah, jadi inilah kepimpinan yang dibawa oleh Presiden Jokowi. Saya nampak memang satu yang cerdas dan juga memang kreatif begitu. Jadi bagaimana pandangan teman-teman terkait dengan perkara ini, nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.